Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang percabangan. Jadi percabangan itu tentang menentukan nilai true or false. Jadi itu tuh kondisi lah, perkondisian atau percabangan atau perkondisian. Jadi seperti biasa di sini tuh kita buat dulu PSPM biar bisa ngecetak nanti di terminal kita. Ini percabangan atau perkondisian. Jadi percabangan atau perkondisian tuh ada 3. Yang pertama tuh if aja nih, if. Yang kedua tuh if else, if else. Terus yang ketiga tuh ada switch. Yang ketiga tuh sebenarnya masuk ke sini atau percabangan di dalam percabangan. If else, if lagi gitu. Intinya percabangan di dalam percabangan gitu. Terus yang ketiga tuh ada yang namanya switch case. Switch case. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari if. Nah, cara nulisnya tuh gini. Nah, di dalam sini ada sebuah kondisi. Kondisinya itu antara true atau false. Kita kan udah belajar boolean tuh, tipe data boolean tuh kemarin. Nah, ini cara gunainnya nih. Nah, misalkan nih, integer belanja. Misalkan sama dengan 0. Terus, sekarang dicek. Misalkan kamu belanja tuh 10.000 deh. Tidak bisa 0, 10.000 deh. Nih 10.000. Terus kamu masukin sini belanja. Terus ngecek pakai operator. Nih, misalkan jika kamu belanjanya tuh lebih dari 100.000, nih 100.000, maka kita print sold. Nah, kamu mendapatkan diskon gitu. Kamu mendapatkan diskon kalau belanjanya itu lebih dari 100.000 gitu. Kamu dapatkan diskon. Jika tidak, ya sold. Terima kasih. Jadi misalkan kita run, ini hasilnya pasti false di dalam sini. Jadi ini nanti akan ngeprint terima kasih karena dia tidak lebih dari 100.000. Nah, ini hasilnya terima kasih karena nilai belanja tuh cuma 10.000. Gimana kalau kita taruh 120.000? Maka dia akan mendapatkan diskon karena belanjanya tuh lebih dari, nah dia nyetak dua-duanya, kamu dapatkan diskon, terima kasih gitu. Ini untuk yang if aja. Sekarang gimana kalau yang if else? Nah, untuk yang if else, oke, aku buat di bawah lagi deh. Oke, ini tetap 10.000. Nah, if else tinggal kita cara penulisannya tuh taruh di sini. Nah, misalkan nih, apa dia lebih belanja dari 100.000? Tidak. Nah, jika tidak. Nah, kalau yang ini false, maka dia akan mengerjakan yang di bawahnya, yang ini. Maka ini yang akan dikerjakan. Kamu tidak mendapatkan diskon. Nah, kalau kita jalanin ini, maka hasilnya kamu tidak mendapatkan diskon. Nah, kamu tidak mendapatkan diskon. Nah, gitu untuk if else gitu. Atau gini, misalkan kelulusan, misalkan nih nilai kamu integer nilai. Misalkan nilai kita tuh 70. Terus dibuat ini syaratnya itu
nilainya tuh harus lebih dari 80 baru lulus. Maka ini spot lagi lulus, harusnya ya tidak lulus. Tidak lulus gitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau ini di print, ini buat if aja. If nih, if else. Nah, ini kalau di print, maka tidak lulus. Begitu. Sekarang untuk yang if else if, ini intinya if di dalam if gitu. Bisa if di dalam if lah. Misalkan nih, nilai lagi nih, misalkan nilai lagi. Oke. Misalkan nilai lagi. Nilai yang didapat tuh misalkan 40. Kita buat nentuin ini deh. Nentuin grade nilai misalkan A, B, C, A, B plus, B dan sebagainya gitu. Oke, kita buat misalkan gini. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya itu A. Nah, baru else if lagi. Else if buat lagi di sini nilainya lebih besar dengan 80. Maka dia mendapatkan nilai B gitu. Nilai B. Terus buat lagi kalau if ke bawahnya besar dari 70. Oh, ini B plus saja. B plus. Oke, B plus. Nah, ini B kalau lebih 70, begitu juga seterusnya 60. Sekarang 60 C plus. Intinya buat ini dulu 50 C, terus 40 D. Else-nya nah gini maksud ini yang if else if else. Nah, jadi dia tuh akan ngecek nilainya tuh. Oke, kita coba run dulu deh. Oke, kita coba run. Nah, nilainya D. Kenapa D? Karena dia tuh akan ngecek dari kondisi yang pertama. Dia lihat kondisi pertama. Apakah dia bernilai true? Jika dia tidak bernilai true, maka akan dikerjakan yang selanjutnya. Apakah ini bernilai true? Tidak. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika tidak, lanjut ke bawah. Jika tidak, lanjut ke bawah. Dan apabila nggak ada di else if ini, dia akan otomatis mencetak else. Jadi else itu selain dari yang di atas lagi. Nah, nilainya maka gitu. Selanjutnya yang tadi percabangan di dalam percabangan gitu. Oke, if di dalam if. Misalkan if di dalam if. Misalkan apa? Pakai nilai lagi. Ada nilai lagi. Nggak usah deh. Apa ya? Udah deh, nilai lagi. Nilai sama dengan 80. Kita pakai harga aja sih. Hargaku. Belanjaku aja. Belanjaku. Nih, misalkan belanjanya tuh 50.000. 50.000. Nah, gini. Terus kita buat kondisi if belanjaku lebih besar dari 10.000. Terus buat lagi if belanjaku, ini kita stop dulu. Nah, ini oke, kita stop di sini, maka aku boros. Kita buat lagi di dalamnya belanjaku
lebih dari 20.000. Ini aku sangat boros. Buat else, jika tidak, aku tidak boros. Aku tidak boros. Terus di luarnya, misalkan ini kan lebih dari 10.000, maka ini kurangnya. Jadi itu kan aku boros, aku tidak boros. Nah, ini kalau di run, maka aku boros, aku sangat boros, aku boros, aku sangat boros. Jadi dia ngebaca ini dulu, baru masuk ke kalau ini benar, maka akan masuk ke dalam if-nya, print ini. Kalau dia udah benar, langsung print ini. Dia ngecek lagi di sini. Kalau ini benar, maka print ini. Coba kita ubah jadi 5.000, maka dia akan langsung ngeprint ini. Dan aku tidak boros. Oke, selanjutnya switch cache. Switch cache. Oke, cara penggunaan switch cache itu gini. Misalkan ada lampu merah deh. Kita pakai contoh lampu merah deh. Misalkan lampu, string lampu. Misalkan lampunya hijau deh, hijau. String hijau. Nah, cara menggunakan switch cache itu kayak gini. Ini sama aja kayak if else, cuma ya dibikin lebih mudah. Ini lampu, terus ada gininya. Case yang pertama, kalau stringnya itu misalkan merah, maka kita print lampu. Berhenti, break. Ini untuk menghentikan prosesnya. Kalau ini kan nanti aku selesaiin semua dulu. Misalkan lampu, ini belum ditaruh case-nya. Kan lampu kuning. Hati-hati. Terus yang terakhir hijau. Jalan terus. Nah, jadi apa sih fungsi break ini? Oke, kita coba print dulu. Ini kan lampu. Switch, dia ngecek lampu itu nilainya apa sih? Ini kan nilainya hijau. Jadi dia ngecek di case pertama, apakah ada ini case pertama itu hijau? Tidak. Kuning? Tidak. Nah, jadi ini hasilnya jalan terus. Nah, apa sih fungsi break ini? Jadi fungsi break ini, oke, kita coba ubah dia ke index 0. Oke, jadi fungsi break ini tuh untuk menghentikan programnya. Kalau misalkan nggak ditemuin gitu, nggak ditemukan di sini deh. Nah, sekarang kalau kita coba jalanin, hati-hati. Kenapa ini bisa ngeprint hati-hati padahal lampunya hijau? Nih, karena nggak ada break. Jadi break itu buat ngeberhentiin programnya kalau udah ditemuin gitu. Kalau misalkan ini biru, nggak ada di lampunya, apa yang akan terjadi? Nih, nggak ada, dia error tuh. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang di print. Maka kita bisa taruh defaultnya. Misalkan ini biru, warna lampu salah. Nah, jadi kalau yang nggak ada, maka kan default
Nih, warna lampu salah. Just like that itu contoh penggunaan untuk switch case. Ini akan sangat berguna jika kalian menggunakan just like spinner nanti di ketika pembuatan aplikasi Android. Oke, mungkin kayak gitu untuk percabangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke perulangan. Nah, sebelum itu kita buat dulu PSPN. Perulangan. Nah, jadi perulangan itu ada dua. Yang pertama itu counted loop. Yang kedua itu uncounted loop. Nah, counted loop ini tuh apa sih? Nah, counted loop ini tuh bisa dihitung lah gitu. Terhitung lah. Yaitu for dan for each. Sedangkan uncounted loop ada while dan do while. Nah, oke, kita mulai dari perulangan counted loop atau for. Oke, misalkan kita for integer, misalkan hitungan. Oke, jadi fungsinya for itu sebenarnya, sebelum itu fungsinya for itu sebenarnya untuk menyederhanakan. Misal kita mau ngeprint gini, angka dari 1 sampai 5 lah, 1 sampai 5 gitu. Nah, gini. Nah, ini kan cara ngeprint biasa kan, Oke, ini sah saja. Tapi gimana kalau kalian ngeprint sampai angka ke 1000? Jadi kalian harus copy sebanyak 1000 kali. Nah, for perulangan dibuat untuk mempermudahkan kita melakukan itu. Misalkan for hitung integer, ini tipe data, hitung, ini cara penulisannya, sama dengan 0. Terus hitung lebih dari 1000. Hitung plus. Maka tampilkan hitung. Nah, gini. Ini oke, kita coba run dulu deh. Ini kalau di run akan menampilkan angka 0 sampai 1000. Oke, kita bikin jadi 100 saja. Nah, itu fungsinya for. Nah, gini. Nah, oke, aku jelasin satu-satu. Ini untuk inisialisasikan nama variabelnya. Ini untuk perkondisian tadi. Nah, ini untuk nambahinnya. Hitung plus tuh sama kayak gini. Hitung plus gini tuh sebenarnya sama kayak ini. Sama kayak hitung tambah 1. Nah, jadi hitung tuh sama dengan kayak gini. Cuma biar lebih simple, tinggal buat hitung plus. Jadi hitung tambah 1 gitu. Nah, gitu. Selanjutnya ada yang namanya for each. Ini kan untuk for aja. Gimana kalau for each? Nah, jadi for each itu biasanya digunain untuk tipe data array. Nah, untuk bukan tipe data sih, tipe data juga sih. Misalkan nih ada array. Nah, cara ngebuat array itu gini. Nah, ini array satu dimensi namanya. Kita akan belajar array di
Kelas di materi selanjutnya, ini hanya sebagai pengantar aja. Misalkan ada array 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Terus kita gunain for each. Kita buat variabel baru yang namanya x, yang isinya itu dari array angka. Terus ketika kita coba run ke samping deh. Nah, ini terus x terus. Nah, ini jangan lupa titik koma. Ini kalau dijalanin. Nah, ini contoh untuk for each. Nih, for each. Ini kalau coba dijalanin. Nih. Hasilnya akan kayak gini. Dia akan ngeprint yang di tipe data array itu. Oke, selanjutnya untuk yang while dan do ya, Oke. Yang pertama, while. Jadi kalau ini kita Indonesia ini tuh for lebih kurang dari gitu. Nah, kalau while itu bahasa Indonesia itu selama. Jadi, cara menggunakan while itu selama kondisi ini terpenuhi, maka lakukan gitu. Misal nih, ada ini juga sebenarnya ini sama ini tuh sama aja, cuma berbeda cara. Oke. Kejar i sama dengan 0. Ini misalkan ada while i kurang dari sama dengan 10, maka so nggak usah perulangan ke plus i plus plus. Nah, ini yang tadi saya maksud, i plus plus, atau ini tuh i sama dengan i plus 1 kayak gini. Kita coba run nih, perulangan ke 1 sama juga untuk sama kayak for tadi, dia akan nyetak dari angka nih 0. Ini kita kasih solve dulu deh biar ada jarak ke bawah. Nah, dia akan nyetak dari angka 0 sampai 1. Jadi cara bacanya ini, cara ngebaca while tuh gini, selama i kurang dari sama dengan 10, maka cetak ini lalu tambah kayak gini deh. Ini kan 0, pertamanya 0, dia akan cetak ini, jadi akan cetak perulangan ke 0. Setelah dicetak, dia nambah jadi 1. Ini dicek lagi apakah 1 masih kurang dari 10. Jika iya, maka cetak lagi, nambah lagi jadi 2, dicek lagi gitu while. Nah, gimana kalau do while? Nah, duel ini cuma kayak if else saja, cuma lebih simple di while, tapi sama aja. Misalkan nih, do while, ada kita punya integer x sama dengan 0 lagi deh. Do, jadi dia tuh itu selama baru lakukan, tapi kalau ini lakukan dulu baru selama gitu. Nah, logikanya gitu. X kurang dari sama dengan 10. Consult do while plus x. Ini jangan lupa titik koma. Terus x plus plus. Nah, jadi dia ini tuh ngelakuin dulu baru ngecek. Ini tuh ngecek dulu baru ngelakuin. Bedanya cuma di situ aja sih. Nah, ini sama kan? Ini bedanya cuma ini tuh ngecek dulu baru ngerjain, ini tuh ngerjain dulu baru ngecek. Ini juga
bentuk lebih kompleksnya itu gini sebenarnya. Ini tuh yang panjangnya gitu. Kayak gitulah. Nah, itu aja sih untuk yang perulangan. Nah, gimana kalau untuk perulangan bersarang, perulangan di dalam perulangan gitu. Nih, misalkan. Nah, aku mau ngebuat gini. Segitiga terbalik. Oke, aku bikin ininya dulu. Perulangan bersarang. Aku mau ngebikin ininya dulu deh. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Terus 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 1. Nah, aku mau bikin kayak gini. Tapi menggunakan for bersarang. Atau bisa juga do while, atau bisa while do, sama aja. Nah, misalkan aku mau gunain for bersarang. Integer misalkan J sama dengan 5. Terus J lebih besar sama dengan 1, maka J min. Terus lagi for integer K sama dengan J, terus K lebih besar sama dengan 1, maka K min. Tinggal kita print ini K, terus kita kasih ini buat spasi. Ini kalau kita jalanin maka akan seperti tadi. Nah, kayak gini. Misalkan 10, dia akan ngebuat dari 10 sampai 1. Jadi kita nggak capek-capek ngetik south dari 1 sampai 10 gitu buat ngebuat. Atau ini kita bisa bikin jadi bintang kayak gini. Nih, misalkan kayak gini. Taruh. Nah, jadi dia akan ngeprint bintang aja gini. Nah, untuk latihannya kalian bisa coba buat ini. Bisa coba buat kayak gini. Oke, aku latihan. Nggak bisa sih dibuatin shot. Bikin kayak segitiga gitu, tapi pakai for. Nih, bikin segitiga bintang ini. Bikin segitiga bintang pakai perulangan. Nih, pakai perulangan bisa for atau while atau do while. Terserah kalian, ini untuk latihannya. Kalau kalian mau jago sih no search, no googling, no search Stack Overflow, no ChatGPT, just using your logic. Oke. Just ketik di kolom komentar jawabannya. Mantap untuk latihannya. Oke, untuk perulangan sampai di situ aja. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang array. Nah, apa sih array itu? Jadi, array itu tuh variabel yang menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi dia tuh bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Contohnya di perulangan sebelumnya. Ini di for each. Dia ini sebuah variabel tapi bisa menyimpan banyak data. Kayak gitu. Yang dipisahkan dengan tanda koma. Oke, jadi seperti biasa kita buat dulu PSPM. Nah, jadi macam-macam array itu ada 3, ada 2 atau 3.
ada ya, ada. Jadi array itu kayak matrik dia. Kalau kalian pernah lihat matrik, ya matrik itu array. Ada kayak matrik, ada matrik 2x2, 2x3. Itu di array juga ada array satu dimensi, ada array dua dimensi, terus ada array tiga dimensi gitu. Nah, oke, kita bahas yang pertama untuk array yang satu dimensi. Ini tuh array tiga dimensi itu udah masuk ke array multi dimensi. Yang kalau udah 3 atau lebih dari 3 tuh udah masuk ke multidimensi namanya. Oke. Misalkan untuk array yang satu dimensi dulu. Array satu dimensi. Array satu dimensi itu udah contohnya tadi ini. Ini contoh array satu dimensi. Cara tahu itu array satu dimensi gimana? Nah, kita lihat ininya, kotak ininya. Ini akan menentukan berapa dimensi arraynya. Jadi cara nulis array itu bisa kayak gini. Bisa kayak gini, terus nama variabelnya, bukan nama. Terus taruh dalam sini. Tuh. Sesuai tipe datanya. Atau cara kedua tuh di sininya. Aku lebih enak di sininya sih. Jadi aku pakai yang ini. Nah, misalkan nama ada millennials, ada Z, terus ada account, terus ada account. Nah, ini kalau kita coba print, misalkan nama, terus taruh indeksnya. Nah, ini tuh menentukan indeks. Jadi array itu ada indeksnya. Indeks yang pertama itu bukan 1, tapi 0. Terus indeks yang kedua itu baru 1. Indeks yang ketiga itu baru 2. Terus indeks yang keempat itu baru 3. Nah, ini kalau kita panggil indeks yang ketiga, 1, 2, 3, maka yang akan muncul up1. Karena indeks yang ketiga. Kalau indeks yang keempat, seharusnya dia error karena nggak ada nih, dia error. Kalau indeks yang ke-0, maka akan menampilkan millennials. Nah, itu. Nah, gimana kalau kita tampilin semua? Jadi harus satu-satu kayak tadi. Nah, itu fungsinya for. Nah, misalkan gini nih. Jadi kita satu-satu nampilnya tuh gitu. Nah, itu fungsinya for tadi, biar bisa langsung nampilin semuanya gitu. Jadi misalkan ada array. Nah, kita bisa pakai for each lagi kayak tadi. Kayak yang di perulangan itu, kita bisa pakai for each kayak ini. Itu sangat ngebantu kalau datanya tuh banyak. Kan nama, string, b, en, itu kita sebagai nama. L kita ganti sebagai array nama. Tinggal kita print aja deh n-nya. Jadi dia nanti akan otomatis ngeprint semuanya. Nah, kayak gini. Nah, itu untuk array yang satu dimensi. Terus gimana untuk selanjutnya array yang dua dimensi? Nah, array yang dua dimensi tuh sama aja. Cuman, misalkan ini buah. Ada ininya tuh ada dua sampingan gitu. Nah, gini cara penulisan untuk array yang multidimensi atau dua dimensi. Nah, cara penulisannya gimana? Ini kita buat dulu gini ya. Jadi array dua dimensi atau tiga dimensi ke atas tuh udah termasuk array multidimensi.
Nah, ini tuh udah termasuk array multidimensi karena udah lebih dari satu gitu. Nah, cara penulisannya gimana? Ini enter dulu. Buat lagi dalam kurung. Nah, ini ada misalkan buah apel, koma harganya. Nah, ini koma harganya. Misalkan harganya berapa? 5.000. Nih, 5.000. Nah, kayak gitu. Bisa kok bikin lagi jeruk 3.000. Atau mangga 5.000 juga gitu. Nah, jadi sama kayak tadi, ini tuh indeks-indeksnya tuh sama, dia tuh dimulai dari 0. Nah, gimana cara manggilnya? Nah, cara manggilnya kita tetap pakai perurangan. Nih, misalkan for b, integer b sama dengan 0, terus b lebih kecil dari buah dot length. Ini length tuh maksudnya tuh panjang dari arraynya itu. Terus kita panggil semua deh, mis. Terus b plus. Nah, tinggal kita print deh. Itu kan buah plus buah yang ke kita bikin indeksnya, indeks ke b, terus mulai dari 0. Jadi ini tuh satu kolom. Nih, satu kolom. Ini juga satu kolom. Gitu. Jadi cara manggilnya buah terus harga. Nah, ini dimulai dari indeks 1. Jadi dia akan ngeprint kolom yang indeks ke 0 dan kolom yang indeks ke 1 gitu. Misalkan kita pisahin dengan ini. Nah, ini kalau di print bakalan muncul buah terus harga terus dipisahin gitu. Nah, kayak gini. Buahnya apel, harganya. Nah, kayak gitu. Jadi dua dimensi atau multidimensi itu dia tuh udah main kolom. Ini kan satu kolom doang. Nah, ini kan udah 2 kolom, udah 3 kolom. Intinya kalau kalian pernah belajar matrik, nah gitu dah array. Oke, itu untuk array. Ini kalian harus perlu banyak latihan sih. Ini karena akan sangat berguna nanti. Tapi nggak pakai array, tapi pakai database nanti kalau kita bikin aplikasi. Cuma cara ngambil-ngambilnya sih datanya itu sama aja nanti. Cuma kalau di aplikasi kita jarang pakai array nanti. Oke, jadi kalian harus benar-benar belajar ini sih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya hashmap. Hashmap. Nah, seperti biasa kita buat dulu PSPM hashmap. Nah, ini akan sangat sering kita gunakan mungkin daripada array. Karena ini tuh untuk menyimpan data. Dan itu sering kita gunakan untuk menyimpan data ke database gitu. Lebih memudahkan kita. Nah, cara penggunaannya tuh misalkan gini. Nih, hashmap. Ganti nama kelasnya deh. Sama-sama ini soalnya. Nih, dari snap. Hashmap. Misalkan kita mau bikin nilai dan hari gitu. Jadi integer ini lebih mirip array sih, tapi lebih mudah lah gitu. Days atau hari sama dengan new hashmap. Di sininya
Ini tipe datanya integer string. Nah kalau di hashmap kalian nggak bisa singkat jadi int gitu, nggak bisa. Jadi harus yang integer sama string gitu. Tapi itu sebenarnya sama aja. Jangan lupa di koma. Terus cara ngisi ini gimana nih? Hari put. Nah put itu untuk mengisinya. Jadi kayak cara ngisi arraynya gitu. Kalau di cara ngisi hashmapnya gitu. Kalau di array tadi, nah gini kan. Nah kalau di hashmap itu tuh harus kita input gitu. Input, tata taruh. Ya, misalkan hari pertama minggu, 2, 3, 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini kalau kita print hari plus hari. Nah ini kalau kita print hasilnya tuh, nah hasilnya tuh kayak gini nih. 1 sama dengan minggu. Nah misalkan kita mau ambil yang hari kedua aja gitu, get indeks kedua, hari kedua gitu. Nah kita biarin aja yang tadi result hari plus hari. Nah ini kalau kita run nampilin semua harinya, terus ada hari kedua. Hari kedua itu apa? Senin. Itu. Terus pakai snap juga kita bisa tuh delete dan tambah delete dan hapus itu. Misalkan hari dot remove yang ke-1. Terus kita coba lagi print harinya. Maka hari pertamanya hilang nih. Tuh. Jadi ini key-nya, ini isinya gitu. Jadi ini key, oke kita buat ini key, komanya itu properti atau isi atau nilai. Nih, misalkan kita lagi hari, kita hapus semua, clear, south hari, kita tampilkan ini lagi. Maka yang akan di print kosong, nggak ada apa-apa. Tuh. Atau kita mau ngerubah, nih ini tuh get, ini tuh hapus, get itu dapatkan, put itu taruh atau simpan, ini tuh hapus semua. Oke, misalkan kita mau ngerubah datanya gitu, ngerubah data yang ada di hashmapnya. Tinggal hari dot apa bahasa Inggrisnya, ngerubah replace jadi sesuai sama yang ininya, tipe data sininya. Ini terus jadi misalkan ini kan udah kita hapus, kita taruh lagi ahad gitu, ini kan minggu, ini kita ubah jadi ahad. Oke.
mapping error. Oke, render view-nya. Nah, kita coba print lagi. Ini kan udah kita hapus. Kalau kita coba print lagi, maka yang akan muncul itu nih, Sabtu. Oke, hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, kenapa dia nggak berubah? Karena di sini kan tadi udah kita hapus. Ya, dia apa yang mau diubah, orang datanya nggak ada kan. Jadi kita coba jadi 3 deh. Sekarang kalau kita print, nah 3 jadi Ahad. Padahal yang sebelumnya 3 itu Selasa gitu. Jadi itu tuh kayak getter setter gitu. Ini akan sangat berfungsi nanti untuk penyimpanan data. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya kita akan berkenalan dengan prosedur, fungsi, dan metode. Prosedur, fungsi, dan metode. Metode kelas. Nah, jangan lupa PSPM. Nah, jadi fungsi itu atau metode, fungsi dan metode itu sama. Jadi metode itu ini tuh udah masuk ke OOP sebenarnya. Oke, jadi yang pertama prosedur. Jadi yang pertama itu prosedur. Dia tuh tidak mengembalikan nilai. Terus ada fungsi. Fungsi ini tuh mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai. Terus ada metode. Metode ini sering biasa digunain di OOP sih. Itu tuh fungsi yang berada di dalam kelas. Nah, apa sih maksudnya tidak menggalikan nilai, terus fungsi yang ada dalam kelas? Oke, kita bahas yang pertama, prosedur. Nah, oke, contoh prosedur. Nah, contoh prosedur. Jadi, kita buat dulu. Ini tuh sebenarnya termasuk metode nih, metode. Ini kelas. Oke, kita coba buat prosedur. Jadi dia tuh harus berada di luar sini. Misalkan contohnya, kita tuh mau ngebuat ini static, harus pakai public. Static void contoh prosedur. Nih, misalkan cuma buat ngeprint doang, jadi dia tuh nggak ngembaliin nilai apa-apa gitu. Kan ini adalah prosedur. Nah, fungsi ini apa? Nanti misalkan ini kita coba panggil dulu. Prosedur. Kita coba panggil ini. Kalau kita run, dia akan ngeprint tuh. Nah, fungsi ini apa? Misalkan kalian punya codingan banyak nih, ribet banget ngeprintnya atau apanya gitu. Nah, fungsinya kalian bisa simpan yang kalian mau print itu ke dalam prosedur. Kayak cuma buat ngeprint ini, atau nampilin nilai ini, atau nampilin nilai itu gitu. Itu sih fungsinya prosedur, tidak mengembalikan data. Oke, terus apa sekarang fungsi? Kalau fungsi itu ngembaliin data, contohnya apa? Misalkan, nih, contoh fungsi. Misalkan, aku punya fungsi penjumlahan. Kita buat dulu deh. Misalkan angka satunya berapa? 5. Terus integer angka 2-nya misalkan 3. Nah, ini kan kita bisa buatin fungsi.
Kalau ini kan angkanya kecil ya, ini cuma buat contoh. Nah, di bawahnya aja. Jadi fungsi, prosedur, metode itu harus berada di luar dari kelas mainnya gitu. Ini misalkan static, integer, penjumlahan. Terus ada parameter. Nah, ini namanya parameter. A, integer B. Nah, dia minta ngembaliin nilai nih. Di errornya tuh minta ngembaliin nilai, jadi return. Kita buat integer hasil dengan A plus B. Gitu. Return 0. Nah, ini tuh fungsinya itu ya sama kayak tadi. Kalau codingan kita banyak, biar bisa kita mempersikat codingan kita tuh di mainnya ini main. Nah, ini kalau kita coba panggil dari class mainnya, maka integer atau kita buat variabel lain, hasil penjumlahan sama dengan kita panggil tadi ininya, nama fungsinya, terus kita taruh deh parameternya. Ini parameter, jadi parameter itu gerbang lah istilahnya, gerbang yang pakai ini gitu. Ini parameter untuk ini. Oh itu sih titik koma. Kalau udah tinggal kita print hasil penjumlahan. Jadi parameter itu get lah ya, get bahasa Indonesia gerbang hasil penjumlahan. Nah, ini kalau kita print akan menampilkan hasil penjumlahan 8. Terus sekarang metode tuh, jadi metode tuh sebenarnya ini itu disebut metode. Jadi gabungan antara ini dan ini tuh disebut metode. Oke. Misalkan metode yang nggak ngembaliin nilai ya kayak gini. Kalau metode yang ngembaliin nilai ya kayak gini gitu. Nah, fungsi. Nah, jadi metode tuh fungsi yang berada di dalam kelas. Oke, kita coba bikin metode yang ngegabungin dua-duanya deh. Misalkan metode ini deh, kita buat luas persegi dengan parameter sisi. Parameternya sisi aja karena akan segitu segi 4 segitu sisi kali sisi kan. Nah, ini kita bisa buat metodenya. Nih, kita coba buat metode luas salah, static integer luas persegi, terus ada metodenya integer s, atau misalkan kita pakai double. Nah, ini kita inisialisasikan dulu nilai s nya, misalkan double berapa, 4 deh, s sama dengan 4. Nah, ini udah. Oke, kita return dulu hasil double hasil sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisi dikali sisi, maka kita return hasil. Oh, ini integer, harus sama tipe datanya sama yang hasilnya gitu. Nah, gitu. Terus kita bisa langsung bikin sort di sini hasil. Kalau kita coba run ini, langsung di sini gitu. Gak perlu kita print lagi di atas. Dan ini luas persegi. Nah, kayak gini. Itu
Itulah fungsi, prosedur, fungsi, dan metode. Oke. Jadi untuk Java basic pembuatnya sampai sini aja. Itu pengenalan ini sampai sini. Dan untuk yang OP-nya akan segera menyusul. Dan ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan Jazid, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. And just be yourself and stay classy.